Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda sekalian, saya Arin Sewati dari Ketua Departemen Ekonomi Kewirausahaan BWNA Jawa Timur. Kali ini di Najah Talk seri ekonomi, saya akan menemani Yunda sekalian untuk membincang terkait peran perempuan dan ekonomi. Yunda sekalian, kita tahu bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih sangat tinggi. Itu disebab itu terbukti dengan gender development index kita masih di bawah rata-rata dari negara-negara ASEAN lainnya. Faktornya apa? Karena indeks pembangunan manusia kita masih rendah, khususnya perempuan, yang dilatar belakangi karena partisipasi ekonomi perempuan kita masih rendah dan tingkat partisipasi kita dalam kebijakan penting juga masih rendah. Oleh sebab itu, tidak berpanjang kata, edisi kali ini saya akan mengajak ngobrol atau mengundang salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bu Tiara Anindya Firana, selaku pakar ekonomi syariah dan kewirausahaan untuk ngobrol lebih gayeng, lebih detail terkait dengan persoalan yang tadi saya sampaikan. Oke, tidak berlama-lama, saya akan langsung memanggil narasumber kita, yakni Bu Tiara Anindya Firana. Halo Bu Tiara. Halo Mari, mana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau menemani saya untuk ngobrol di sesi kali ini tentang perempuan dan ekonomi. Oke, Bu Tiara, ini kan masih masa kemerdekaan nih. Menurut Bu Tiara, sebagai perempuan, kita ini di wilayah ekonomi sudah tergolong mandiri apa belum sih, Bu? Kalau menurut saya sih perempuan sekarang ini sudah mandiri ya secara ekonomi, karena kita lihat perempuan sekarang itu hebat-hebat, bisa punya usaha sendiri, terus bisa punya pendidikan yang tinggi juga, bisa punya jabatan yang jauh lebih tinggi juga. Jadi saya rasa perempuan sekarang itu memang sudah mandiri secara finansial. Oke. Kalau yang disampaikan Bu Tiara tadi sudah, kira-kira faktor apa sih Bu yang kemudian akhirnya menyebabkan perempuan hari ini sudah mandiri secara ekonomi? Dari pendidikan, kemudian dari lingkungan, dari organisasi juga. Itu menurut saya yang paling mendukung perempuan itu menjadi bisa mandiri secara ekonomi. Oke, penting ya. Poin pentingnya kaitan dengan pendidikan, kemudian organisasi salah satunya yang kemudian menjadikan pendidikan yang drastis terhadap mandirinya perempuan di wilayah ekonomi. Oke. Kita tahu bahwa Bu Tiara ini selain dosen juga punya usaha nih yang sampai hari ini kayaknya masih berjalan begitu, dan banyak ragamnya begitu. Apa saja sih yang sudah dijalani Bu Tiara usahanya sampai hari ini? Oke, tahun 2016 saya mulai usaha pakaian bayi sampai sekarang. Terus 2022 itu mulai usaha di bidang kuliner, jualan burger, kemudian hotdog, kue-kuean lah. 2023 ini baru mulai usaha bimbingan belajar. Oh begitu. Iya. Oke, ini semua di-handle sama Bu Tiara sendiri. Sementara ini kalau yang pakaian bayi itu sudah ada admin, sudah ada yang tahu. Kalau untuk makanan sama bimbel itu masih handle sendiri. Oke. Itu poin yang kemudian dari sisi Bu Tiara. Nah, kalau misalnya saya tarik dari obrolan kita tadi, menurut Bu Tiara, bagaimana sih kemudian peran perempuan nih ketika dia menunjang untuk menunjang ekonomi keluarga? Oke, kalau saya bilang dulu ya, kalau kita sudah menikah, sudah punya suami, peran kita adalah sebagai supporting. Karena suamilah yang peran utamanya untuk memberi nafkah kita hanya membantu dari belakang. Tapi kalau seumpamanya kita sendiri atau kita single, berarti kita ini adalah peran utama di situ. Jadi kita harus lihat dulu posisinya sebagai apa nih. Kalau sebagai istri kita bisa menjadi supporting, tapi kita lihat juga kalau misalkan dalam keluarga itu ternyata kemampuan finansial dari suami itu tidak mumpuni, maka kita menjadi yang utama gitu. Tapi dari konteks hari ini itu perempuan yang bekerja atau perempuan yang punya usaha begitu, Tiara itu menjadi supporting atau yang utama Bu menurut Bu Tiara? Supporting kalau menurutku. Jadi bukan yang utama. Bukan. Oke. Kenapa bisa begitu Bu?
Ya, karena kembali lagi ya, kalau kita sebagai perempuan sebenarnya tugas utama kita ini kan adalah mendidik generasi kita. Jadi usaha, bekerja itu hanya sebagai, kalau saya itu sebagai upaya supaya saya punya mental health yang baik. Gitu. Oke, ini dari konteks keluarga tadi saya jawab bahwa dia akan menjadi supporting ketika posisi sebagai istri dan ekonomi keluarga, tapi menjadi utama ketika memang dia menjadi tumpuan keluarga atau sebagai single begitu ya. Iya. Oke, Tiara, kalau tadi kita sudah membahas ekonomi perempuan yang mandiri secara personal, keluarga dan bangsa. Kalau sekarang nih kaitan dengan bagaimana sih peran perempuan itu sendiri untuk memberdayakan ekonomi perempuan yang lain. Oke. Kalau menurut saya Bu Arin ya, perempuan itu harus menjadi pendukung sesama perempuan. Jadi kalau kita pengen perempuan-perempuan lain itu menjadi mandiri, menjadi berdaya, ya dukung. Jangan cuma dilihat aja. Kalau cuma dilihat itu sama aja kita no action kan. Tapi salah satu caranya yaitu kita menjadi pendukung utamanya dengan cara membeli ya. Iya, kita beli, kemudian kita bisa berikan masukan. Kalau memang masukannya jelek, tolong jangan dipost di sosial media, tapi beritahu secara personal supaya dia bisa berperilaku lebih baik lagi. Gitu. Jadi peran utamanya ya kita harus mendukung sama perempuan. Itu. Oke. Jadi artinya kalau perempuan itu mau digerakkan untuk mandiri secara ekonomi, maka perempuan juga harus support perempuan. Betul. Support ekonomi perempuan dengan berpihak ketika membeli, diusahakan, diprioritaskan membeli di UMKM perempuan, usaha perempuan. Begitu dengan kalau misalnya ada masukan tadi sama Bu Tiara ya disampaikan secara baik-baik begitu ya untuk mendidik. Oke. Sepertinya menarik sekali obrolan kita Bu Tiara. Insya Allah nanti kita lanjut dari sesi-sesi selanjutnya. Untuk kesimpulan dari obrolan kita, bisa enggak Bu Tiara memberikan closing statement yang itu bisa menguatkan supaya perempuan-perempuan khususnya Yunda Nasia sekalian yang ada di Jawa Timur ini supaya lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Oke. Kalau saya punya prinsip perempuan itu harus beauty, brand, and berduit. Jadi ya berduit terakhir ya. Iya, jadi kita tuh sebagai perempuan pastilah kita harus tampil yang menarik, harus cantik. Cantik bukan hanya untuk pasangan kita, tapi untuk diri kita harus menampilkan yang terbaik untuk diri kita. Brain itu adalah otak kita, kemampuan kita. Jadi kita harus jadi perempuan yang pintar. Pintar tuh bukan harus berarti IPK harus 4, dia harus kumlot dan segala macam. Pintar itu bisa didefinisikan secara luas. Dia pintar dalam keterampilan, pintar cari ide, pintar mengelola keuangan, itu termasuk pintar. Dan yang terakhir, perempuan tuh harus berduit. Kenapa ini Bu Tiara harus berduit ini narasinya? Oke, kenapa harus berduit? Karena kalau kita nggak mandiri, kita akan diinjak-injak. Tapi kalau kita mandiri, kita berduit, kita bisa mandiri, maka kita akan menjadi perempuan yang berkelas. Kita punya value lebih sebagai perempuan. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada 3B, tapi yang terakhir B-nya dimodifikasi jadi berduit. Beauty, brand, and berduit. Poin berduit ini menjadi titik kalkulasi kaitan dengan kemandirian ekonomi perempuan itu menjadi poin penting supaya kita menjadi berdaya dan menjadi perempuan yang akhirnya bisa menentukan kebijakan untuk berpihak pada perempuan itu sendiri. Menarik sekali obrolan kita sore hari ini. Jadi kita sebagai perempuan harus memiliki 3B versinya Bu Tiara: beauty, brand, and berduit. Berduit ini menjadi titik akumulasi atas poin obrolan kita kaitan dengan kemandirian ekonomi perempuan. Ketika kita mandiri secara ekonomi, maka kita mampu berdaya dan memberdayakan perempuan yang lainnya untuk lebih maju dan terutama punya dampak untuk pembangunan ekonomi bangsa kita. Saya kira itu obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak Yunda sekalian. Kita sambung di sesi-sesi selanjutnya. Nasihat Jawa Timur, progresif,
Albiru manitato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.